Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Joshua di Jam Kids. Adik-adik, kali ini Kak Joshua tidak sendiri. Kak Joshua ditemenin sama kakak baru. Ada yang udah tahu belum namanya? Belum kan? Oke, mari kita memperkenalkan diri. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Usman. Halo Kak Usman. Halo. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Kak Usman. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Musik. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita panggil yang cerita untuk hari ini adik-adik. 1, 2, 3. Halo Kak Miranda. Shalom adik-adik, kembali lagi nih bersama Kak Miranda. Hari ini Kak Miranda tuh mau cerita tentang Hosea. Ada yang tahu nggak Nabi Hosea ini? Jadi Nabi Hosea ini adalah nabi yang dikasihi Tuhan. Dia itu orang yang sangat baik. Tapi adik-adik, Tuhan itu tiba-tiba nyuruh Nabi Hosea ini untuk menikah dengan perempuan yang gak baik, perempuan yang jahat gitu. Kan kita pasti bingung ya, wah kenapa ya kok Nabi Hosea ini disuruh nikah sama perempuan yang gak baik. Tapi ternyata Tuhan tuh punya maksud dari semua itu. Jadi maksud Tuhan adalah Dia ingin memberitahu kepada bangsa Israel pada saat itu bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan itu udah kayak gimana lagi ya ngasih tahu bangsa Israel ini supaya bertobat. Akhirnya Tuhan ini menggambarkan keluarga Nabi Hosea ini sebagai bentuk ketidaksetiaan bangsa Israel. Pertama, Hosea disuruh menikah kepada seorang perempuan yang jahat. Jadi nama istrinya adalah Gomer. Nah, lalu setelah Nabi Hosea ini menikah dengan ibu Gomer, lahirlah anak pertama namanya Yisrael. Dan Tuhan berkata, berilah nama Yisrael karena aku sebentar lagi akan menghukum keluarga Yehu atas darah orang Yisrael. Jadi Tuhan tuh menggambarkan bahwa bangsa Israel atau lebih spesifiknya adalah keluarga Yehu ini sangat berdosa. Nah, setelah itu lahirlah anak kedua yang namanya Lo-ruhama. Jadi arti nama Lo-ruhama ini artinya Tuhan itu ingin memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Dia itu sudah tidak mengasihi bangsa Israel lagi. Waduh, jangan sampai kita itu nggak dikasihi oleh Allah ya adik-adik. Lalu lahirlah anak yang ketiga ini.
namanya adalah Lo-Ami. Nah, arti dari nama Lo-Ami ini adalah Tuhan ingin memberitahu bahwa kamu itu bukan lagi umatku. Karena kamu sudah berbuat jahat, aku tidak berkenan lagi kepadamu. Nah, jadi itulah tadi keluarga Nabi Hosea ini menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Karena apa? Karena pertama, Nabi Hosea kan orang yang baik. Dia berkenan kepada Tuhan tapi tiba-tiba disuruh Tuhan untuk menikahi Gomer, orang yang jahat, yang tidak baik. Nah, itu adalah satu ciri-cirinya. Yang kedua tadi anak yang bernama Yizreel, Lo-Ruhama, dan yang terakhir anaknya bernama Lo-Ami. Jadi adik-adik, sebenarnya cerita tentang keluarga Nabi Hosea ini juga ingin mengingatkan kita semua dan adik-adik yang ada di rumah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi Tuhan sampai menghukum kita. Jadi jangan sampai ya adik-adik, makanya setiap hari kita harus berdoa, baca firman, pergi ke gereja. Kita harus berbuat baik dimanapun kita berada, oke? Tolong diingat ya adik-adik semuanya, mari kita berjuang bersama di dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Nabi Hosea yang mencerminkan kesetiaannya, kakak ada satu lagu yang menyuruh kita atau mengajak kita untuk setia. Musik. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kita ulang lagu ini dari awal ya adik-adik. Ayo, mari ikutin gerakan kakak. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Oke adik-adik, sudah selesai jam kids kita pada hari ini. Dan ceritanya mengajarkan kita untuk setia. Oke, sebelum itu kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang setia. Ajar kami untuk setia Tuhan dan bimbing kami dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Jam Kids minggu depan adik-adik.